Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, anak-anak kelas 3, anak-anak yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-6. Baik anak-anakku, mari kita buka pertemuan kita pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu ayo bercerita. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Setiap hari petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya. Hingga akhirnya tanaman-tanaman tersebut siap dipanen. Yuk kita baca dongeng berikut ini. Setelah itu ceritakan kembali dalam bentuk gambar berseri. Ya baik anak-anak, sekarang anak-anak perhatikan di situ ada dongeng yang berjudul Petani yang Baik Hati. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama pohon itu semakin besar. Akhirnya pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Untuk dongeng yang tadi sudah Pak Azhar bacakan ya. Sekarang coba anak-anak buat gambar yang menceritakan dongeng petani yang baik hati dari paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Kira-kira gambarnya seperti apa dari cerita yang tadi paragraf 1, paragraf 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya, ayo menulis. Coba kita tuliskan pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati. Kira-kira pesan apa yang bisa kita tangkap ya, yang bisa disampaikan dari cerita tadi yang kita baca ya. Nah, silakan anak-anak bisa menuliskannya nanti di buku tugasnya. Yang kedua, coba anak-anak tulis perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik hati. Apa saja kira-kira perbuatan baik yang tadi petani lakukan dari cerita dongeng dengan judul Petani yang Baik Hati. Ayo berlatih. Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis. Karung Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Nah, mari kita hitung ya dari bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Ya, sekarang kita lihat penjumlahan dalam
pertukarannya. Berarti 540 ditambah 590 itu sama dengan hasilnya 1130. Sekarang kita tukar. 590 ditambah 540 hasilnya juga 1130. Dengan demikian kesimpulannya berarti 540 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 540. Nah, sekarang tugas anak-anak di rumah, coba anak-anak kerjakan latihan soal di bawah ini seperti tadi contoh yang sudah Pak Ajar berikan ya. Nomor 1, 2, dan 3. Silakan anak-anak kerjakan di buku tugasnya dengan menggunakan cara yang tadi sudah Pak Ajar jelaskan ya. Selamat mengerjakan.